Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita, mempertemukan kita semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk menjadi orang yang selamat. Di dalam Musnad Ahmad di nomor 20 disebutkan bahwa setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa banyak hati-hati jiwa-jiwa para sahabat Rasulullah yang berguncang. Mereka masih takut akan nasib keselamatan mereka di akhirat. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, banyak hati jiwa-jiwa para sahabat berguncang. Disebabkan karena ketakutan mereka akan tidak selamat nanti di akhirat. Salah satu yang begitu sangat mengguncang hati adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau saya sebut nama Utsman bin Affan, pertama kita bilang radhiyallahu anhu. Seharusnya minimal ada 1-2 hal tentang Utsman bin Affan yang jamaah majlis rutin Ummahatul Mukminin harusnya sudah bisa mengingat sedikit siapa itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu, dia adalah sahabat Rasulullah. Ya, kalau kita mendengarnya kita pantas mengucapkan radhiyallahu anhu. Dua, mereka orang-orang yang memang disebut di dalam Al-Quran as-sabiqun al-awwalun. Mereka adalah generasi pertama umat yang percaya dengan ajaran Nabi besar Muhammad. Di saat masih banyak umat belum mau percaya. Jadi Utsman bin Affan selain sahabat Rasulullah yang akan dapat ridho Allah, Utsman bin Affan juga termasuk salah satu kelompok yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 100 as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang yang pertama masuk ke dalam ajaran Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah juga salah seorang yang menikahi 2 putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, walaupun tidak digabung sekaligus. Anak Rasulullah Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga orang yang dikenal kalau sedekah itu tidak main-main.
Karena memang asalnya Utsman adalah orang kaya. Saya yakin ya seluruh jamaah majelis Ummahatul Mukminin nggak ada yang bisa ngalahin sedekahnya Utsman bin Affan. 100 ekor unta, 200 ekor unta, 500 ekor unta. Pernah sedekah 1 ekor sapi. Oh besok pengajian Ummahatul Mukminin, ya kita makan bareng, saya yang potong sapi aja. Jadi Utsman bin Affan bahkan yang membuat para malaikat malu dengan sikap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi Utsman bin Affan juga salah satunya adalah 10 orang sahabat yang namanya dalam satu waktu disebut oleh Nabi Muhammad, dia pasti nanti bakal masuk surga. Yang menyebutnya adalah lisan yang tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah, yaitu Nabi besar Muhammad. Tapi bagaimana sikap Utsman? Jadi kira-kira kalau kita boleh dengar dari awal sampai terakhir tadi, kita dibanding Utsman ini berapa persen? Yang kalau sholat malam itu 1-2 rakaat itu bisa hafal Al-Quran. Ya, jadi kita dibanding Utsman ini berapa persen kira-kira? Tapi betapa begitu bergoncangnya sahabat Utsman bin Affan akan nasib selamat atau enggak dirinya nanti di akhirat. Dari saking bingungnya ibu-ibu, bapak sekalian, ketika lagi duduk di teras rumah depan rumahnya kira-kira begitu, maka lewat sahabat Umar bin Khattab yang mengucapkan salam di depan Utsman bin Affan. Tapi ternyata Utsman tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab. Maklum namanya Umar, dia naik darah. Pak Purni masih kalah sama Umar. Iya. Dia naik darah, akhirnya dia ngadu. Ya, saat itu adalah yang menjadi khalifah adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ada apa? Dia udah berubah akidah apa? Utsman bin Affan saya salam, tapi dia nggak jawab. Apa itu? Udah mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus buat Utsman bin Affan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 2 orang sahabat generasi umat terbaik, akhirnya mereka mendatangi Utsman bin Affan. Seraya berkata, wahai Utsman, Abu Bakar bilang, apa benar tadi engkau tidak mengucapkan, tidak mau menjawab salam dari salamnya Umar yang mengucapkan kepadamu? Utsman bilang, saya tak merasa ada yang lewat tadi. Ya, saya merasa tidak ada yang lewat, apalagi mengucapkan salam. Abu Bakar, oh ada yang dipikirin ini. Kira-kira kalau kita lagi duduk ada orang lewat, ya, ucapin salam kita nggak dengar, biasanya kita lagi mikirin apa? Hah? Pernah nggak dia? Pernah? Kau ini bawa apa yang kau pikir? Memang Abu Bakar, ya, aku sedang memikirkan perkara yang merasa Utsman bin Affan aku belum serius. Dia merasa belum
nanyain hal tersebut semasa hidupnya Nabi besar Muhammad. Merasa belum serius, padahal kalau sholat malam 2 rakaat saja bisa sampai hatam Al-Quran. Sedekahnya aja bukan ikut satu. Sedekah cuma ikut. Aku memang dalam hal yang membingungkan aku tentang perkara yang aku merasa belum serius aku tanyakan kepada Nabi besar Muhammad. Perkara tentang keselamatan, yaitu keselamatan di akhirat. Maka Abu Bakar bilang, tenang, aku sudah tanya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat yang memang dalam kebaikan salah satunya selalu terdepan dan tidak bisa dikalahkan oleh banyak para sahabat. Aku sudah bertanya dengan jelas kepada Rasulullah tentang hal yang pasti bisa menyelamatkan seseorang di akhirat kelak. Satu kalimat yang Rasulullah pernah tawarkan kepada pamannya, baik itu Abu Lahab ataupun Abu Talib, tetapi dengan jelas-jelas mereka menolaknya. Kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang berpegang teguh kepada kalimat tersebut, bukan hanya sekedar diucapkan sehari 100 atau 1000 kali, tetapi dia mengerti kalimat itu harus dibenarkan di dalam hati, harus ada penerimaan di dalam hati, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Itulah kalimat yang akan menyelamatkan. Maka mulai tenang hati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mendengar penjelasan yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang hal yang bisa menyelamatkan. Itulah sifat-sifat para sahabat Nabi besar Muhammad, selalu memikirkan tentang apakah dia bisa selamat nanti di akhirat. Juga bagaimana kalau kita lihat mengenai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika bertanya kepada sahabat Hudzaifah Ibnu Yamani bagaimana Umar bin Al-Khattab pernah bertanya, karena sahabat Hudzaifah Ibnu Yamani adalah sahabat yang banyak menyimpan rahasia-rahasia yang disampaikan Rasulullah kepadanya agar tidak menyebarkannya kepada siapapun. Maka Ibn Abi Mulaikah, seorang tabi'in, Ibn Abi Mulaikah seorang tabi'in itu pernah berkata, aku dalam hidupku telah berteman dan bersahabat dengan 80 orang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku dapati semua sahabat tersebut tidak ada kecuali satu pun. Semua mereka takut kalau dirinya terserang penyakit kemunafikan. 80 orang sahabat yang bertemu dengan tabi'in tersebut diberi persaksian semua mereka adalah orang, bukan rata-rata, semua mereka para sahabat yang aku temani, aku pergauli, aku ambil dari mereka, mereka adalah orang yang takut dengan
sifat kemunafikan. Yang kalau sifat kemunafikan itu dinilai sesuatu yang betul-betul tingkatan i'tiqadi kemunafikan, maka adalah mereka akan masuk ke dalam kerak api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu siapa yang takut munafik? Para sahabat Nabi besar Muhammad. Kita tentu orang yang lebih pantas untuk mempunyai sifat takut tersebut. Doanya udah dibagiin. Ya, setiap sebelum penutup pengajian selalu kita bacakan doa itu, Allahumma qsim lana min khasyatik. Dari mulai subuh tadi sampai tadi habis Jumat, kita udah minta doa apa aja, dan ada berapa macam. Kira-kira udah ada belum doa yang seperti ini? Ya Allah, tolong kau berikan bagian buat diriku, tolong kasih bagian itu buat diriku. Bagian apa? Ya, rasa takut kepadamu. Ada yang meminta, ya Allah, tolong berikan bagian biar aku engkau karuniai sifat rasa takut kepadamu. Gimana takut yang kayak apa? Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asi. Tanda orang itu takut sama Allah itu bisa menjadikan dia membentengi antara dirinya dengan perbuatan maksiat dan dosa-dosa apapun. Tanda orang yang takut, orang yang punya sifat takut kepada Allah, maka antara dirinya dengan dosa bisa jadi seperti seakan-akan ada apa? Ada benteng, ada penghalang yang gak mungkin bersatu. Laksana air laut dan air sungai, walaupun dia nyambung, tapi air laut walaupun banyak tidak bisa merusak air sungai. Air sungai walaupun sedikit, dia tidak terpengaruh dengan asinnya air laut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut kepada kita. Tetapi nanti ketika tiba-tiba ada malakul maut datang menjemput kita, atau ketika tiba-tiba kita ngomong tapi kok gak ada yang jawab, tanda-tandanya betul. Tanda-tandanya apa? Kita ngomong tapi kok gak ada yang bisa jawab, tanda-tandanya kita udah dekat. Kalau sekarang kita harus mempunyai sifat banyak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu tidak boleh terjadi ketika seseorang sudah dekat dengan ajalnya. Ketika seseorang sudah dekat dengan ajalnya, seperti tadi tanda-tanda, oh ternyata laqad darallahu alaina, saya sudah ada di ICU, cuman badan penuh dengan kabel-kabel saja. Maka tanda-tanda seperti itu seharusnya menjadikan seseorang husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Teruskan kita baca selawat dulu. Ya Arhamar Rahimin,
Hingga sulit dirubah.
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Minimal Bapak Ibu sekalian, satu yang harus kita ingat, segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah. Ingat yang pertama, segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah. Diingat, ya. Kalau sudah ingat, terus terngiang-ngiang, itu hati kita bisa tenang, bisa damai. Jadi satu, segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah datangnya kesulitan, itu pasti akan datang kemudahan. Jadi semboyan ini harus diingat. Karena kita nggak punya pedoman, nggak ada ingatan, akhirnya hidup kita, pikiran kita ngeblank, bengong terus. Satu, segala sesuatu terjadi semuanya atas takdir Allah. Kita lihat. Dan setelah kesulitan itu pasti akan datang. Bukan semoga, pasti akan datang kemudahan. Dan yang ketiga, tidak ada yang bisa mengangkat berbagai macam kesulitan kecuali Allah. Gak ada yang bisa mengangkat berbagai macam kesulitan, musibah kecuali Allah. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi, Bu? Segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah. Coba deh, kalau kita yakin, kita ingat, itu hati bisa damai. Setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan, musibah, siapapun gak ada yang bisa, kecuali Allah. Dan juga termasuk rezeki semua makhluk, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh ulang-ulang yang 4. Gue yakin ini, yang 4 ini gak mungkin ada perubahan. Apa yang pertama tadi? Segala sesuatu terjadi atas takdir Allah. Yang kedua, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang ketiga, gak ada yang bisa mengangkat semua kesulitan kecuali Allah. Yang ketiga, yang keempat, semua rezeki para makhluk sudah ditetapkan. Masalahnya kalau cuma sekali dengar, keluar dari pengajian gak ingat lagi. Dan Nabi Muhammad dalam Sunan Abu Daud disebutkan itu kalau berbicara di majlisnya beliau akan mengulang berkali-kali. Ada hadis yang disebut ulang sampai 7 kali. Sampai sahabat mengatakan, seandainya beliau adalah sebagai yang kahlu diingat. Kira-kira bapak udah semenjak saya diam, saya udah ingat semua. Jadi mereka pasti bisa mengulang semua. Tadi kita ada cerita apa tentang Utsman? Utsman lagi bingung apa? Lagi bingung apa? Takut tidak selamat
Sampai apa ya? Sampai ada mikirin itu saking bingungnya sampai apa Umar Salam. lewat ucapin salam gayung. Dan Ibn Abi Mulaika mengatakan 80 orang sahabat Rasulullah yang sudah aku ketemu mengambil dengannya, semua adalah orang yang takut dengan munafik, yang kalau mati emang dinilai munafik, orang itu akan dinerakakan di mana? Dalam keraknya api belakang. Kalau nggak mau dapat itu semua, yakini 4 hal. Siapa yang merubah salah satu dari 4 hal tersebut, maka berarti dia sudah melewatkan keselamatannya di akhir. Satu, apa? Trik. Semua takdir, semua kejadian, segala sesuatu itu terjadi atas segala sesuatu. Itu ingat itu. Gak ada yang namanya kebetulan, gak ada yang namanya ini gara-gara ini. Ya, semua terjadi atas takdir Allah. Ya, coba dibaca misalnya dalam apa? Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Baca irmasi. Sorry pun. أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Tidak ada sesuatu kejadian apapun yang menimpa siapapun, tidak ada kejadian apapun yang menimpa pada siapapun kecuali itu terjadi atas izin takdir kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang percaya dengan informasi tersebut, yahdi qalbahu, dia betul-betul orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya pasti akan tenang. Semua tidak ada yang terjadi kecuali atas takdir kehendak izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu, ini kalimat yang terakhir ya di ayat ke-11 surah At-Taghabun yang harus juga kita ucapkan. Wallahu bikulli syai'in, Allah itu terhadap segala sesuatu maha apa? Bukan Allah tak tahu kita punya anak 11 misalnya, ya. Tapi rezeki kita masih belum cukup, cuma buat 10 anak aja yang satunya. Bukan Allah tak tahu kita lagi butuh tambahan duit buat beli beras, berapa sekarang beras harganya? Bukan Allah tak tahu, kita Allah tahu. Wallahu bikulli, ingat tuh, Allah atas segala sesuatu maha, tapi Allah menentukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Hadid, Bapak, di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 dan 23, kalau tadi dikasih tahu segala sesuatu yang terjadi kepada semua makhluk itu terjadi atas takdir Allah, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Itu ayatnya dari poin segala sesuatu terjadi atas takdir Allah. Di ayat ke-22 dan 23 surah Al-Hadid,
Saya makanya sama ibu-ibu, bukan dari makmum, dari ibu-ibu, ya dari unit atau bapak-bapak dari unit. Ada yang tahu nggak arti al-hadid? Ada yang tahu nggak arti al-hadid? Ya. Besi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allahi yasir. Masih berkaitan dengan poin pertama, segala sesuatu itu tidak ada yang terjadi bencana apapun, musibah apapun, hal yang tidak enak yang menimpa mereka di bumi, yang menimpa pada dirimu, yang terjadi di alam, yang terjadi pada diri kita, melainkan semua itu sudah tertulis sebelumnya di Lauhil Mahfuz sejak berapa tahun? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya yang demikian adalah mudah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat Bapak, Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat ke-23, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Semua bencana, semua hal yang tidak enak, ya, itu terjadi bukan karena gara-gara ya, presidennya masih ingin berkuasa, bukan karena gara-gara emang presidennya belum kekuasaannya orang yang disukai dia, bukan. Ya. Tidak boleh mengkait-kaitkan sesuatu, ya. Tidak boleh bentuk kesyirikan mengkait-kaitkan sesuatu dengan hal yang tidak ada dikait-kaitkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi besar Muhammad. Kenapa kita harus tahu di ayat ke-23? Agar kamu, ya kami jelaskan seperti itu, agar kamu tidak berduka cita dengan apa yang luput dari engkau. Karena ya, alhamdulillah udah jarang saya lihat, saya dengar ada orang yang di sekitar yang biasa ikut ngaji, kalau ada orang tuanya atau yang dicintainya wafat, dia nangis teriak-teriak, udah ya hampir tidak saya dapatkan. Karena semua yang ditakdirkan oleh Allah tidak ada satupun bentuk kezaliman Allah kepada makhluk. Karena kalau mau dimisalkan, semua musibah itu adalah obat buat yang terkena musibah. Semua musibah, semua hal yang tidak enak, itu diibaratkan apa? Gue lagi dapat musibah, gue lagi dapat apa? Lagi dapat apa? Ya kalau apa berarti buat ngapain tuh? Buat ngebersihin, ya. Buat ngampunin, buat ngangkat derajat, ya. Jadi musibah itu nama lainnya apa? Obat. Ya. Musibah itu nama lainnya obat. Ketika Allah menyebutkan semua terjadi atas takdir Allah dan semua sudah tertulis di mana? Di Lauhil Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, agar mereka ketika dapat hal yang tidak enak, dia tidak berduka cita dari yang hilang. Karena sesungguhnya ketika ditanya orang yang zuhud, ya, adalah orang yang menjadikan pahala musibah, pahala bencana itu lebih dia sukai daripada dia memiliki barang yang hilang kemudian didapatkannya lagi. Orang yang zuhud ketika dia mendapatkan musibah, ya, ketika dia mendapatkan ujian, bahwa pahala dari Allah, balasan dari Allah itu lebih dia sukai dibanding apa? Barang berharga yang
sekarang yang hilang itu dikembalikan lagi oleh Allah. Contohnya kita punya istri keburu mati, punya suami keburu mati, punya anak lah, lagi senang-senangnya, lagi remaja-remajanya, ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya, kita harapkan dia selalu juara kelas. Tahu-tahu dicampur sama Allah, sedihnya kalau ditanya, lo mau pilih mana? Waktu pas kejadian, lo mau pilih mana? Pilih anak lo kembali hidup lagi, apalagi pilih pahala dari Allah? Pilih mana? Kejadian ini pas kejadian, bukan udah 10 tahun yang lalu. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan jangan kamu senang dulu terhadap takdir yang menimpamu, karena ketika Allah mengatakan fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi. Ada orang yang ketika dimuliakan dengan hidupnya makmur, duitnya gak pernah kurang, dia mengatakan Allah sedang memuliakan aku. Tapi ketika dia dapat ujian bencana, dia mengatakan Allah sedang menghinakan aku. Jadi yang pertama kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu terjadi atas apa? Atas takdir, kehendak, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua bahwa setelah apa? Setelah kesulitan pasti akan datang. Ayatnya semua hafal kan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, satu Quran itu al-usr, itu berarti tidak semua kesulitan bisa jadi cuma hanya satu kesulitan. Jadi kalau diartikan satu kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan yang banyak. Satu kesulitan bisa mendatangkan kemudahan yang banyak. Orang lagi butuh duit, lagi melarat begini, butuh duit, betul-betul dia butuh duit. Bukan cuma buat foya-foya Israel, dia lagi butuh duit. Tahu-tahu datang ke pengajian. Qadarullah pas ustaznya bilang jangan minjam duit itu, pinjol. Jangan minjam duit itu, bang pelecik. Pas datang dia lagi sulit, cuma sulitnya lagi gak ada duit, badannya sehat, rumahnya ada, kalau cuma buat makan nasi atau butuh ubi masih ada, sulitnya cuma lagi butuh duit. Satu apa berapa? Satu. Cuma ketika dia sadar fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, innaka lan tada'a syai'an innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaqallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah seseorang meninggalkan satu hal yang perlu meninggalkan satu hal yang perlu ditinggalkan, pasti gantinya dari Allah bukan satu. Ketika seseorang harus meninggalkan satu hal yang perlu ditinggalkan, ketika seseorang meninggalkan satu hal yang perlu ditinggalkan, maka Allah akan ganti bukan dengan satu yang baik, tapi yang lebih baik banyak. Sesungguhnya setelah satu kesulitan pasti akan itu maaf. Kalau maaf itu mendampingi, ini gak bakal jauh-jauh. Kalau maaf itu disebutnya nempel, pasti akan datang. Fa inna ma'al usri
kebaikan yang banyak, kemudahan yang banyak. Segala sesuatu tidak ada yang terjadi kecuali apa Bapak ini. Yang kedua, ya, apa segala setelah apa kesulitan pasti akan datang kemudahan. Dan yang ketiga, tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan musibah kecuali Allah. Kita lihat bagaimana Allah bilang dalam surah Yunus ayat yang ke-107. Kita lihat dalam apa? Surah Yunus. Asli perhatian saya. Surah Yunus ayat yang ke-107 ya. Saudara-saudaraku ya, dari yang lucu hati no ada panasnya, ada lahyono ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Jadi saya bilang musibah itu nama lainnya apa? Obat. Musibah itu obat. Karena setiap ada musibah pasti ada unsur apa? Makanya salah satu doa ketika menjumpai orang sakit, ucapinya la ba'sa 'alaika tahur. Insyaallah la ba'sa 'alaika tahur. Atau tahur bisa juga kalau jumpa orang sakit bisa cuma sekedar bilang tahur. Insyaallah jadi pembersih. Insyaallah jadi obat, jadi salah satu yang ingin mengembirakan orang sakit ucapannya tahur. Insyaallah apa? Tahurun. Insyaallah ada beberapa jamaah yang sakit di sini. Ya, ada Pak Jumari, ya, ada Pak Sobri, ya, dan yang lainnya yang katanya sakit kurang sehat tapi datang, alhamdulillah, mudah-mudahan diangkat sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya mendatangkan wajah-wajah orang-orang yang saya senangi, juga itu mudah-mudahan dia bisa menjadi obat. Buat saya hati datang itu ke sini saya senang banget. Buat saya Pak Nasib datang dulu ke sini, ya saya senang. Saya nggak ada merasa apa-apa kalau Korbi datang ke sini. Iya ada saja. Iya, apa namanya itu? Iya, artinya nyetrum kuat tuh, belum ada sama Korbi itu. Iya, ada Pak Nasib, ada Rahyono, ada Katino, Masya Allah, hati saya senang berbunga-bunga. Barakallahu fiikum. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengangkat musibah kecuali hanya Allah. Jadi nggak perlu nyalain ini repot urusan enggak, jangan ya. Jadi yang pertama apa? Segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah. Yang kedua apa? Setelah kesulitan pasti ada. Yang ketiga nggak ada yang bisa ngangkat musibah masalah kecuali Allah. Dan yang terakhir semua rizki sudah ditanggung oleh Allah. Kita lihat dalam surah Hud ayat yang ke-6. Barakallahu fiikum. Surah Hud ayat yang ke-6.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Yang penting tetap usaha mencari berikhtiar dengan tidak meninggalkan kewajiban, dengan tidak berpraktek bisnis perdagangan jual beli yang haram, maka mudah-mudahan rezeki kita tetap, karena yang namanya rezeki kalau udah berhenti berarti kita mati. Orang yang mati itu biasa disebut dengan orang yang wafat. Wafat itu udah sempurna didapat rezeki sepanjang hidupnya yang telah ditakdirkan oleh Allah. Diingat gak nih, ada 4 hal itu ya. Apa? Ya. Tino Rahyono ingat gak? Ya apa suntik ya Pak ya, semua yang hadir, Pak Kasim, satu semua segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang ketiga, tidak ada yang bisa mengangkat apa? Musibah kecuali Allah. Yang keempat, semua rezeki sudah ditanggung, ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, telah ya. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita di Masjid Darul Afat ini. Ya, kita bertemu lagi. Mudah-mudahan ya takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bertemu nanti sebelum Idul Adha. Ya, ini hari ini sudah ya 16 Zulqa'dah. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan. Tetap semangat, apa yang sudah kita pelajari bisa diistiqomahkan. Mudah-mudahan itu menjadi sebab keberkahan hidup buat kita semuanya. Alhamdulillah wa lakum niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita doakan orang-orang yang pernah datang ke masjid ini, ke majlis ini, kita doakan. Ya. Juga termasuk yang saya merasa besar jasa kebaikan ya sama saya ya Pak Suli dan kedua orang tuanya itu. Ya, kedua orang tuanya Pak Sulaiman, ya Pak Leman, masya Allah ketika masih hidupnya, ya tiga ibunya. Mudah-mudahan ya Allah berikan kebaikan kepada keduanya, Pak Presiden semuanya, ya Pak Sumo, Pak Kartoyo, ya Pak Poniman, semuanya yang pernah ya sholat, ya Pak Sugimin, ya Pak ya bapaknya Erna, ya Pak Samin, siapa yang harus bilang, ya siapa? Pak Sugimin ya Mbah Dalang, ya Pak Kasmit, ya Mbah Wardi, ya semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala senangkan mereka di alam barzah buat kedua orang tua dan seluruh kaum muslimin. Al-Fatihah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
بالله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mas Karno, alhamdulillah pengajian hari ini berjalan dengan lancar, baik-baik saja. Bapak Ibu, seperti di depan saya sampaikan bahwa hari ini banyak teman-teman